Halo Sobat Usaha, pernah dengar istilah persyaratan dasar saat mau mengurus perizinan berusaha? Apa saja yang termasuk persyaratan dasar untuk mengurus perizinan berusaha dan bagaimana cara mengurusnya? Yuk kita bahas! Persyaratan dasar untuk mengurus perizinan antara lain kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung atau PBG, sertifikat layak fungsi atau SLF. KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang atau RTR yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dokumen ini merupakan syarat dasar untuk mendapatkan perizinan berusaha dan berfungsi untuk mengendalikan pemanfaatan ruang. Sebelum ke proses pengajuannya, yuk mari kita bahas lebih detail mengenai KKPR. Secara umum, KKPR terbagi menjadi 3 kategori berdasarkan subjek pengajuan dan fungsinya, yaitu 1. KKPR non-berusaha yang digunakan oleh perseorangan atau masyarakat umum untuk kegiatan non-usaha. Contohnya, rumah tinggal pribadi, tempat ibadah, yayasan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan. 2. KKPR berusaha yang digunakan oleh pelaku usaha, industri, dan investor untuk keperluan kegiatan usaha. KKPR berusaha juga dibagi menjadi 2 kategori, yaitu KKPR non-UMK dan KKPR UMK. 3. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional seperti bandara, pelabuhan, jalan tol, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air. Proses KKPR non-UMK dilakukan melalui yang pertama konfirmasi KKPR atau sering disebut KKKPR. Yang kedua, persetujuan KKPR atau sering disebut PKKPR. Apabila rencana kegiatan pemanfaatan ruang berada di lokasi rencana detail tata ruang atau RDTR yang telah terintegrasi dalam sistem OSS, maka yang terbit adalah konfirmasi KKPR. Sementara, apabila rencana kegiatan pemanfaatan ruang berada di lokasi yang rencana detail tata ruang atau RDTR belum terintegrasi dengan sistem OSS, maka yang diterbitkan berupa persetujuan KKPR. Proses persetujuan KKPR juga dibagi menjadi 2 prosedur, yaitu PKKPR dengan penilaian dan PKKPR tanpa penilaian. Untuk proses konfirmasi KKPR, pemohon dapat langsung mengajukan permohonan melalui portal OSS dengan menyertakan persyaratan seperti berikut. Sistem OSS akan melakukan verifikasi. Apabila persyaratan kurang lengkap, selanjutnya akan dilengkapi terlebih dahulu oleh pemohon dan pemohon dapat mengajukan permohonan kembali melalui OSS. Sedangkan untuk persyaratan yang dinilai lengkap, maka akan dilanjutkan menuju proses selanjutnya. Sistem melakukan pemeriksaan kesesuaian lokasi usaha berdasarkan RDTR yang telah terintegrasi dengan sistem OSS. Sistem OSS menerbitkan konfirmasi KKPR. Untuk proses PKKPR dengan penilaian, pemohon dapat langsung mengajukan permohonan melalui portal OSS dengan menyertakan persyaratan seperti berikut. Sistem OSS akan mengirimkan notifikasi kepada Dinas Teknis Bidang Penataan Ruang. Dinas Teknis melakukan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan permohonan. Apabila persyaratan kurang lengkap, selanjutnya akan dilengkapi terlebih dahulu oleh pemohon, dan pemohon dapat mengajukan permohonan kembali melalui OSS. Sistem OSS akan menerbitkan surat perintah pembayaran kepada pemohon untuk membayar biaya layanan. Setelah dilakukan pembayaran, selanjutnya pemohon mengunggah bukti pembayaran ke sistem OSS. Berdasarkan bukti pembayaran, BPN selanjutnya menerbitkan pertimbangan teknis pertanahan. Dinas Teknis melakukan penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang yang dilakukan melalui kajian. Bila diperlukan, akan dilakukan peninjauan lapangan. Selanjutnya, Dinas Teknis menerbitkan hasil penilaian kesesuaian PKKPR. Berdasarkan hasil penilaian, dilakukan penerbitan PKKPR oleh DPM-PTSB melalui sistem OSS. Nah, itu tadi proses PKKPR dengan penilaian. Untuk proses PKKPR tanpa penilaian, pemohon mengajukan permohonan melalui portal OSS dengan menyertakan persyaratan seperti berikut.
Sistem OSS akan melakukan verifikasi. Apabila persyaratan kurang lengkap, selanjutnya akan dilengkapi terlebih dahulu oleh pemohon, dan pemohon dapat mengajukan permohonan kembali melalui OSS. Sedangkan untuk persyaratan yang dinilai lengkap, maka akan dilanjutkan menuju proses selanjutnya. Sistem OSS akan langsung meneruskan ke instansi terkait untuk penerbitan PKKPR secara otomatis, terutama jika lokasi berada di kawasan yang sudah memiliki izin, misal kawasan industri atau KEK, atau perluasan usaha yang luas lahan tidak melebihi luasan lahan usaha eksisten. Untuk proses KKPR UMK, pemohon dapat langsung mengajukan permohonan melalui OSS dengan menyertakan persyaratan seperti berikut. Sistem OSS akan melakukan verifikasi. Apabila persyaratan dinilai lengkap, maka akan dilanjutkan menuju proses selanjutnya. Sistem OSS menerbitkan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang berupa pernyataan mandiri. Cukup panjang ya penjelasan mengenai KKPR ini. Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut, hubungi nomor WhatsApp di bawah ini ya. Atau bisa langsung datang ke PTSP Mall Pelayanan Publik Lamongan untuk penjelasan dan proses persetujuan lingkungan di next video ya.